Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Oben Irawan. Kali ini saya akan bercerita santai lagi ya teman-teman ya. Bercerita santai tentang seperti apa dan caranya kita selaku penghobi bonsai ingin bergabung ataupun bernaung di perkumpulan ataupun komunitas besar di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sedikit cerita pengalaman saya tentang saya selaku penghobi bonsai, di mana di sini saya membutuhkan satu edukasi, satu arahan, satu tentunya sertifikasi tentang makna-makna sebuah bonsai untuk kontesan itu seperti apa, klasifikasinya dan masukan-masukannya. Tentunya di sini saya mendapat kesulitan ya, dan pengalaman saya itu dimana saya tinggal di sebuah kota yang dimana belum ada satu komunitas ataupun cabang komunitas besar di Indonesia yang sudah ada di kota saya ini ya. Jadi menurut saya sangat susah ya teman-teman ya untuk mendapatkan satu edukasi yang langsung ataupun arahan ataupun sistem keorganisasian berbonsai itu seperti apa, itu sulit ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya dan teman-teman senior-senior dari luar kota memberi arahan juga langkah-langkah untuk bernaung ataupun bergabung dengan perkumpulan ataupun komunitas bonsai yang besar di Indonesia itu. Mungkin step-stepnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama, kita harus hubungi cabang terdekat ya teman-teman. Kalau memang kita tidak bisa mendapatkan info langsung dari kantor pusat di salah satu cabang komunitas itu, kita coba hubungi salah satu cabang kota terdekat yang menaungi ataupun sudah bergerak di dalam komunitas bonsai yang dianggap besar di Indonesia ya teman-teman ya. Itu salah satunya. Mungkin dengan cara itu kita bisa mendapatkan satu informasi persyaratan-persyaratan ataupun langkah-langkah yang harus kita penuhi ya teman-teman ya, untuk menjadi salah satu cabang kota untuk komunitas bonsai seperti itu. Nah, adapun masalah untuk persyaratan, paling tidak kita juga harus membentuk satu komunitas kecil dulu ya teman-teman ya. Komunitas kecil di sini ya komunitas kita dengan teman kita sehobi bonsai di kota kita ya, minimal dengan jumlah 20 orang lebih ya ataupun 30 orang. Itu yang tujuannya untuk membuat satu struktur keorganisasiannya ya, ataupun nanti bagian-bagian posisi jabatan di struktur organisasi itu sendiri ya teman-teman. Nah, itu secara gambaran besarnya teman-teman. Itu secara gambaran besarnya seperti itu, walaupun nanti di situ ada butiran-butirannya ataupun kriteria-kriteria secara spesifikasinya untuk menjadi salah satu anak cabang di tingkat kota ataupun kabupaten untuk menjadi satu komunitas cabang besar dari komunitas besar di Indonesia ya teman-teman. Dan di sini ada beberapa komunitas di Indonesia ini ya, yang saya pahami, yang saya tahu ada yang sudah sering kita temui, ada PPBI ya, ada Rumah Bonsai Indonesia, ada Kosbi ya. Jadi di situ juga kita bisa untuk mendapatkan satu edukasi ataupun arahan ataupun nantinya sertifikasi untuk bonsai-bonsai seni yang kita garap, untuk mendapatkan ranking ataupun
sertifikat ya, sertifikat penilaian, kita bisa ikut bergabung dengan komunitas-komunitas besar itu ya. Jadi kenapa saya cerita seperti ini? Karena pengalaman saya cari informasi di media-media sosial yang akurat itu sulit teman-teman. Untuk ibaratnya membuka website ataupun alamat email yang spesifikasi untuk kantor pusatnya itu sulit. Jadi dengan cara saya akhirnya menghubungi cabang kota terdekat untuk komunitas bonsai itu sendiri ya teman-teman ya. Setelah saya hubungi, saya kirim email ataupun pertanyaan terhadap sekretariat dari cabang kota. Nah, baru saya diarahkan dan diberi informasi harus membuat satu persyaratan ini, dengan jumlah anggota harus sekian. Jadi di situ kita harus tahu ya teman-teman. Dan kenapa kita juga harus melakukan bergabung dengan komunitas-komunitas besar seperti itu. Itu ada salah satu keuntungan dan keuntungan yang kita dapat untuk pembonsai pemula ataupun komunitas-komunitas yang baru berkembang itu. Kita bisa mendapatkan edukasi teman-teman, entah itu masalah dari pakem bonsai, entah masalah dari arahan-arahan untuk menjadi komunitas bonsai yang struktural, nantinya bisa membuat satu ajang sosialisasi, entah itu pameran, entah itu kontes. Jadi di samping kita belajar untuk pribadi diri kita juga bisa memberi edukasi terhadap orang-orang yang belum memahami apa itu bonsai ya teman-teman. Jadi banyak manfaatnya kita bergabung dengan beberapa komunitas besar dengan tujuan seperti itu ya. Jadi video saya di sini video curahan pengalaman sebenarnya. Jadi kalau memang dianggap bermanfaat ya saya bersyukur kan. Tapi menurut saya apa yang jadi pengalaman saya dan kesulitan saya coba berbagi cerita ya. Siapa tahu teman di luar sana juga memang mendapatkan kesulitan yang sama. Untuk kita tinggal di daerah kota, di mana kota itu peminat hobi bonsainya kurang, dan kita ingin berusaha mengenalkan, mensosialisasikan seni bonsai, hobi bonsai ini, mungkin seperti itu caranya. Jadi saya selaku pemula bonsai juga yang masih banyak harus belajar, saya hanya bisa cerita seperti itu. Mudah-mudahan kalau memang video ini bermanfaat saya bersyukur, dan kalau memang ada kekurangan dan kesalahan saya harap maklumi karena saya juga masih pemula ya teman-teman ya. Jadi seperti itu aja video singkat tentang cara untuk mendaftar ataupun bergabung dengan komunitas besar di Indonesia tentang perbonsaian, seperti itu ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.